Ukraina. Negara ini terpecah menjadi dua bagian, Ukraina Timur dan Ukraina Barat. Masyarakat Ukraina Barat lebih pro Uni Eropa dan masyarakat Ukraina Timur lebih pro Rusia. Bagaimana sejarah terbaginya Ukraina menjadi Barat dan Timur? Tentunya semua ada kaitannya dengan kekaisaran Rusia dan monarki di Eropa. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Setelah beberapa bulan mengikuti berita tentang invasi Rusia ke Ukraina, ada satu hal yang bisa kita ketahui, bahwa selama ini Ukraina terbagi menjadi Ukraina Timur dan Ukraina Barat. Wilayah Ukraina Timur berbatasan langsung dengan Rusia, dan di sini masyarakat lebih pro kepada Rusia. Bahkan ada gerakan separatis yang mendukung penggabungan dengan Rusia. Lalu, di Ukraina Barat yang berbatasan langsung dengan Polandia, masyarakat cenderung pro-Eropa dan mendukung penggabungan Ukraina dengan Uni Eropa. Sampai di sini bisa kita ketahui bagaimana perbedaan pandangan antara masyarakat Ukraina Timur dan Ukraina Barat. Terbaginya Ukraina Barat dan Timur ini berakar dari peristiwa sejarah yang panjang di Ukraina. Selama berabad-abad, tanah Ukraina berada di bawah kekuasaan bangsa asing. Inilah awal mula dari terbaginya Ukraina menjadi Barat dan Timur. Semua dimulai ketika wilayah Ukraina menjadi bagian dari persemakmuran Polandia-Lituania di tahun 1569. Wilayah Ukraina relatif stabil di bawah persemakmuran Polandia. Sampai muncullah pemberontakan besar kaum Kosak melawan kekuasaan Polandia di tahun 1648. Perlawanan kaum Kosak ini menyeret kekaisaran Rusia untuk memberikan bantuan dalam melawan kerajaan Polandia. Jadi, secara tidak langsung, Polandia dan Rusia berperang di tanah Ukraina. Perang terjadi hampir 30 tahun sampai 1686. Perang benar-benar menghancurkan kerajaan Polandia dan Rusia tanpa adanya hasil yang pasti. Sampai akhirnya Polandia dan Rusia memutuskan untuk berdamai dan dibuatlah perjanjian perdamaian abadi di tahun 1986. Isi dari perjanjian ini salah satunya membagi wilayah Ukraina dengan garis batas Sungai Dnieper. Kekaisaran Rusia mendapat wilayah Ukraina Timur dan Kiev. Sementara Polandia tetap menguasai Ukraina Barat dan Tengah. Dan disinilah pengaruh dua monarki berbeda antara Barat dan Timur telah membentuk masyarakat Ukraina yang berbeda. Di wilayah Ukraina Barat banyak mendapat pengaruh Eropa dari Polandia. Sementara di timur Ukraina mendapat pengaruh dari budaya Timur Rusia. Di tahun 1795, persemakmuran Polandia-Lituania runtuh, dan ini sangat menguntungkan kekaisaran Rusia. Rusia mendapat sebagian besar wilayah Ukraina, namun Rusia tidak sepenuhnya menguasai Ukraina, karena di bagian barat Ukraina menjadi milik kekaisaran Austro-Hongaria. Jadi, bisa dikatakan bahwa sebagian besar wilayah Ukraina Barat tidak pernah dikuasai oleh kekaisaran Rusia. Kondisi ini bertahan sampai menjelang Perang Dunia Pertama. Saat pecah Perang Dunia Pertama, Austro-Hongaria dan Rusia menjadi musuh. Tercatat 3,5 juta orang Ukraina bertempur untuk kekaisaran Rusia. Sementara di barat, sejumlah 250.000 orang Ukraina bertempur untuk kekaisaran Austro-Hongaria. Setelah Perang Dunia Pertama usai, rakyat Ukraina mendeklarasikan kemerdekaan negaranya. Namun, Ukraina harus menghadapi konflik dengan Polandia. Selanjutnya, perang saudara di Rusia juga sangat berdampak pada Ukraina. Kemenangan kaum Bolshevik membuat Rusia berada di bawah pengaruh komunis, dan pada akhirnya negara Ukraina dikuasai oleh kelompok komunis dan Ukraina menjadi bagian dari Uni Soviet. Rakyat Ukraina dan Uni Soviet harus menjalani kehidupan berat di bawah rezim komunis. Selanjutnya, menjelang Perang Dunia Kedua, Soviet menjalin kerjasama dengan Jerman. Soviet dan Jerman menyerang Polandia di tahun 1939. Jerman dan Soviet sepakat untuk membagi wilayah Polandia.
Soviet mendapat wilayah Polandia Timur yang banyak dihuni etnis Ukraina. Namun, kerjasama ini tidak berjalan lama karena tanpa diduga Jerman mengkhianati Soviet dan menyerbu Uni Soviet dengan operasi Barbarossa pada Juni 1941. Pada akhirnya, Ukraina diduduki oleh Jerman. Disinilah rakyat Ukraina kembali terpecah menjadi dua kubu. Mereka yang pro terhadap Jerman dan mereka yang melawan Jerman dan setia kepada Uni Soviet. Di wilayah Ukraina Barat, rakyat mendukung pendudukan Jerman dan menjadi kolaborator Jerman. Rakyat Ukraina Barat tidak memiliki loyalitas kepada Soviet. Sebagian besar masyarakat masih menganggap Uni Soviet sebagai musuh. Sementara di timur, Jerman harus menghadapi perlawanan sengit dari rakyat Ukraina yang setia kepada Soviet. Sebagian besar warga Ukraina Timur bergabung bersama Tentara Merah dan membentuk pasukan perlawanan lokal. Cukup kontras ya guys. Selama Perang Dunia Kedua, banyak warga Ukraina Barat yang bergabung dengan angkatan bersenjata Jerman dan menjadi pegawai sipil Jerman. Bahkan, orang Ukraina Barat dijadikan pemburu orang-orang Yahudi di Ukraina. Sebenarnya tujuan utama dari rakyat Ukraina Barat adalah memperoleh kemerdekaan dari Uni Soviet. Kelompok nasionalis Ukraina Barat bahkan membantu Jerman untuk melawan partisan dari Ukraina Timur. Namun, pada akhirnya Jerman kalah dalam Perang Dunia Kedua dan wilayah Ukraina kembali menjadi bagian dari Uni Soviet. Setelah Perang Dunia Kedua usai, pemerintah Uni Soviet melakukan pembersihan besar-besaran terhadap warga Ukraina yang menjadi kolaborator Jerman. Bisa Anda bayangkan sendiri bagaimana nasib rakyat Ukraina Barat. Perpecahan antara Barat dan Timur mungkin bisa diredam oleh rezim Soviet. Namun, ketika Ukraina merdeka di tahun 1991, terbelahnya Barat dan Timur ini kembali terlihat. Penduduk Ukraina Barat sangat mendukung bergabungnya Ukraina ke dalam Uni Eropa. Namun, di timur Ukraina, rakyat cenderung memilih mempertahankan hubungan baik dengan Rusia. Salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi. Di Ukraina Barat yang terkenal akan pertaniannya merasa lebih dekat dengan Eropa Barat karena negara Barat seperti Polandia dan Jerman menjadi konsumen utama dari produk-produk Ukraina Barat. Sementara di timur yang terkenal akan industri manufakturnya merasa lebih dekat dengan Rusia karena hasil-hasil pabrik mereka banyak dijual ke wilayah Rusia. Konflik antara Ukraina dan Rusia memang cukup kompleks jika dilihat dari segi sejarah. Kita tidak memihak siapapun di dalam konflik ini. Kita tetap berharap semoga Rusia dan Ukraina menemukan jalan keluar dan segera berdamai. Karena pada hakikatnya, Ukraina dan Rusia adalah saudara sesama bangsa Slav. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai Ukraina Barat dan Ukraina Timur. Semoga bermanfaat.